Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi statistika dan pengolahan data, yaitu tentang uji validitas. Ada dua hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah mengenai definisi dari validitas itu sendiri. Lalu yang kedua adalah jenis-jenis dari uji validitas. Untuk yang pertama, definisi dari validitas. Perlu kita ketahui mengapa uji validitas itu penting untuk dilakukan dalam suatu penelitian. Sebelum kita mengambil data, tentunya kita akan menyusun instrumen atau alat untuk menghimpun data tersebut. Nah, setelah kita menyusun instrumen atau alat untuk menghimpun data, maka ada baiknya kita menguji apakah instrumen atau alat yang sudah kita susun atau kita buat tersebut cermat atau tepat atau bisa bekerja sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun data yang kita inginkan. Nah, tahapan itulah tahapan proses uji kecermatan dan ketepatan alat ukur atau instrumen dalam penelitian kita sebut sebagai uji validitas. Validitas sendiri berasal dari kata valid yang berarti menurut cara semestinya, berlaku, dan sahih. Hal tersebut berarti dengan uji validitas akan kita ketahui sejauh mana instrumen itu bekerja secara tepat untuk menghimpun data dalam suatu penelitian sehingga bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Hasil uji validitas tidak berlaku universal. Nah, ini yang perlu kita pahami. Apabila kita melakukan suatu penelitian, kemudian kita mempunyai instrumen, lalu kita lakukan uji validitas, itu belum tentu instrumen yang kita gunakan itu kevalitannya berlaku universal untuk penelitian-penelitian yang lain. Hal tersebut karena bergantung pada kondisi dan tujuan penelitian masing-masing. Itu yang perlu kita pahami. Yang kedua, tentang jenis uji validitas. Yang akan saya bahas di sini adalah jenis uji validitas secara general atau secara umum. Secara umum, uji validitas terdiri dari dua, yaitu ada uji validitas internal dan ada uji validitas eksternal. Apa bedanya keduanya? Yang pertama, untuk uji validitas internal, kita bisa menyebut juga sebagai uji validitas rasional. Apa itu? Yaitu uji validitas yang hanya menggunakan komponen-komponen dalam instrumen secara keseluruhan. Kita tidak menggunakan faktor-faktor lain di luar komponen-komponen dalam instrumen. Instrumen penelitian dikatakan valid secara internal apabila seluruh komponen instrumen secara rasional telah mewakili variabel yang akan diukur. Itu untuk validitas internal atau validitas rasional. Lalu bagaimana dengan validitas eksternal? Uji validitas eksternal apa bedanya dengan uji validitas internal? Untuk uji validitas eksternal, kita bisa menyebutnya sebagai uji validitas empiris. Dalam uji ini, yang kita gunakan adalah komponen-komponen di luar instrumen, seperti fakta-fakta empiris dan juga pengalaman. Jadi kita menggunakan hal lain di luar dari instrumen yang sudah kita susun untuk menguji kevalidan tersebut secara eksternal. Untuk instrumen penelitian yang diuji secara eksternal ini dikatakan valid apabila diperoleh data sesuai informasi dari komponen lain yang kita gunakan, bahwa itu tepat atau akan bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Itu bedanya. Jadi kalau kita hanya menggunakan hal-hal yang terkait dengan instrumen yang sudah kita buat, maka uji kita sebut sebagai uji validitas internal atau validitas rasional. Tapi kalau kita hanya menghimpun data dari fakta-fakta empiris, dari fakta-fakta
atau pengalaman-pengalaman di luar instrumen dari penelitian yang sudah kita susun, maka di situ kita menggunakan uji validitas eksternal. Nah, secara spesifik lagi, untuk jenis uji validitas sendiri di sini yang saya akan bahas adalah yang tentu yang berkaitan dengan penelitian pendidikan, karena di sini saya mengajar di Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di sini dalam penelitian pendidikan matematika biasanya kita melakukan penelitian yang berkaitan dengan hasil belajar dan sebagainya. Nah, dari sini saya akan lebih spesifik lagi akan menjelaskan dua jenis uji validitas yang biasa digunakan dalam penelitian pendidikan. Yaitu yang pertama, uji validitas instrumen angket dan skala. Mungkin kalau ini tidak hanya di pendidikan, biasanya banyak digunakan. Karena untuk uji validitas instrumen angket dan skala ini biasa kita gunakan di penelitian-penelitian yang lain. Oke, tapi saya tidak akan membahas di video ini. Lalu yang selanjutnya yang biasa digunakan di penelitian pendidikan yaitu uji validitas instrumen tes. Nah, di sini biasanya kan ada tes, pretest dan juga post-test, tes hasil belajar. Itu biasanya yang juga kita gunakan. Untuk lebih jelasnya, dua uji validitas tadi, yaitu instrumen angket dan skala dan juga uji validitas instrumen tes, akan saya bahas di video tersendiri. Terima kasih telah menyimak video saya ini.